Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Nixon Marpau. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai bagaimana hak para karyawan apabila perusahaan tempat karyawan bekerja aktivitasnya diberhentikan atau ditutup. Nah, kenapa saya membahas ini teman-teman? Karena saya rasa ini juga sangat penting ya. Apabila ada karyawan mengalami permasalahan seperti ini ya, ataupun orang lain yang mengalami permasalahan seperti ini, supaya apa? Supaya mereka mengetahui bagaimana hak-hak mereka apabila mereka dihadapkan terkait dengan permasalahan seperti ini. Nah teman-teman, memang tindakan pemberhentian aktivitas atau penutupan ini ya saya rasa juga sangat merugikan ya pihak karyawan maupun pihak pengusaha atau perusahaan. Kenapa? Karena kalau aktivitasnya diberhentikan, ya ditutup, berarti tidak ada dong ya aktivitas lagi. Pengusaha harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Kenapa? Karena tidak ada aktivitas, nggak dibolehkan gitu kan. Jadi ya mau tidak mau ya perusahaan itu akan melakukan pemutusan kerja terhadap karyawannya. Nah, selain karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja, karyawan juga akan kesulitan mencari pekerjaan, dan bahkan karyawan tersebut akan terkendala memenuhi kebutuhan keluarganya ya. Demikian juga hal yang sama dialami oleh perusahaan. Perusahaan juga akan mengalami kerugian. Kerugiannya apa ya? Tidak ada aktivitasnya. Ya, tidak ada aktivitas perusahaan, tidak boleh. Ya, maka oleh karena itu ya, karena permasalahan seperti ini, tindakan-tindakan seperti ini ya, kalau kita melihat dalam hukum ketenagaan kerja kita ya, pemutusan hubungan kerja seperti apa yang harus diterapkan kepada perusahaan yang mengalami di mana aktivitasnya diberhentikan dan ditutup. Kalau melihat berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021 itu ya, ada beberapa jenis pemutusan hubungan kerja yang tepat saya rasa untuk diterapkan kepada perusahaan itu terkait mengenai perusahaan tutup karena akibat force majeure ya, atau kerugian yang dialami oleh perusahaan, atau pemutusan hubungan kerja karena efisiensi kerugian dialami oleh perusahaan. Tapi yang lebih tepatnya saya rasa ya, pemutusan hubungan kerja dilakukan karena perusahaan tutup ya akibat adanya force majeure ya. Jadi tindakan-tindakan ya pemberhentian aktivitas perusahaan atau penutupan ya yang dilakukan tadi itu ya patut diduga ya, lebih tepatnya ya perusahaan itu memutus hubungan kerja dengan karyawan karena perusahaan mengalami force majeure ya. Nah, bagaimana dengan perhitungan hak ya, hak yang diperoleh oleh pihak karyawan ya. Hak-hak yang diperoleh pihak karyawan ya akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut ya, ada beberapa komponen. Satu, hak pasangan, ya kedua mengenai penghargaan, ya ketiga mengenai penggantian hak, uang penggantian hak. Nah, kalau terkait mengenai uang pasangan ya, berdasarkan pasal 40 itu ya, PP nomor 35 tahun 2021 itu, pemutusan ya hubungan kerja akibat perusahaan mengalami force majeure itu karyawan hanya mendapatkan 0,5 pasangan ya. Contohnya, kalau karyawan bekerja ya 3 tahun lebih lah ya, 3 tahun lebih kurang dari 4 tahun lah contohnya kan, maka karyawan hanya mendapatkan pasangan 0,5 dikalikan 4 di sini 4 bulan, dikalikan gajinya berapa? Contohnya gajinya 5 juta. Kalau gajinya 5 juta, maka hak pasangan yang didapat karyawan tadi 0,5 kali 4 dikali 5 juta, maka hak pasangan karyawan lebih kurang 10 juta. Nah, selain itu
bagaimana perhitungan dengan hak uang penghargaan? Nah, kalau uang penghargaan, kalau karyawan bekerja lebih dari 3 tahun kurang 6 tahun, karyawan hanya mendapatkan uang penghargaan 2 bulan. 2 bulan ini apa? 2 bulan gaji. Contohnya kalau gaji karyawan 1 bulan, makanya dikalikan 2, ya. Berarti 5 juta dikali 2, 10 juta, ditambah pasangan tadi 10 juta, berarti 20 juta. Selain itu apalagi haknya? Ya haknya uang penggantian. Uang penggantian hak di sini adalah seperti cuti yang belum dibayarkan, ya, atau penggantian ongkos, ya, atau sebagaimana yang diatur dalam perjanjian antara pengusaha dengan karyawan tadi. Nah, jadi ketiga komponen tadi, ya, ada uang hak pasangon, ada ada penghargaan sama penggantian hak itulah hak-hak yang didapat oleh para karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat di mana tempat perusahaannya itu aktivitasnya diberhentikan dan ditutup. Jadi saya juga berharap kepada para karyawan yang mengalami permasalahan seperti ini tetap bersabar dan semoga mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.